Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansa'al habba wa nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil zahirat allazi hasala min nurihi wujudul kainat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga kasih Tuhan menyertai Anda. Om Awike Namastu Namisidem, Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Santi Santi, Om Santi Santi. Wis tak sebut kabeh semua agama. Alhamdulillah ketemu maneh dulur, masih dalam kondisi sehat lahir batin, masih dalam kondisi sehat lahir batin jasmani rohani. Muga-muga hidup dan mati kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dulur ngobrol ya, ketemu maneh sing seneng, yang masih satu resonansi, yang masih satu getaran, ketemu lagi. Yang sudah ada seneng monggo lewat, daripada nanti Anda lihat wajahku, Anda muak, Anda nek, Anda muntah-muntah, Anda sakit mata. Daripada Anda dengar suaraku, kuping Anda sakit, biar nggak nambah-nambah dosa, monggo lewat, monggo lewat, monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hari ini kita akan bahas 3 pertanyaan. Pertama, masalah istri yang mencari nafkah. Apakah perlu izin suami kalau mau ngasih orang tuanya, mau sedekah, mau apapun, apa perlu izin suami? Kalau nggak izin kira-kira dosa apa enggak? Dan lain sebagainya. Yang kedua, antara perbedaan umroh dan haji. Dan yang ketiga, merespon ahoker yang kemarin itu ya. Subhanallah, aku sayang sama dirimu, aku cinta dirimu, aku kasihan dirimu. Gak apa-apa tak respon ya. Gus Nur pelin-pelan, Gus Nur bukan ulama, gak pantas disebut ulama. Gus Nur apa yang terakhir ini? Ustadz politik, bla 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 bla. Oke, tak jawab insyaallah ya, insyaallah. Oke, dulur, istri mencari nafkah, istri bekerja, terus mau ngasih orang tuanya, atau mau sedekah, atau mau umroh, perlukah izin sama suami? Oke, sebelum itu dijawab, tak luruskan dulu dari segi syariat dulu ya. Dari segi syariat, tapi tetap tak ringkes saja biar waktunya efisien dan jenengan gak mumet. Iki tak ringkes secara syariat, berdasarkan dalil dan hadis ya, berdasarkan hujah di dalam Al-Quran, baik yang sifatnya nas ataupun hadis ya, fikih wanita, fikih kontemporer tak gabung ya, baik Bukhari, baik Muslim, baik At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Qayyim, tak gabung KB, tak ringkes. Ini hasilnya kurang lebih gini saudaraku. Pada hakikatnya secara syariat, ar-rijalu qawwamun 'alan nisah, al-ayah ya. Istri itu tidak punya kewajiban mencari nafkah. Catat itu. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Tugasnya mencari nafkah itu adalah laki-laki. Itu secara syariat. Catat dulu, cek. Lebokno sik nang pikiranmu. Secara syariat, tugas mencari nafkah, tugas memuliakan istri, tugas menafkahi istri, tugas memuliakan anak, tugas mulai dari ujung rambutnya istri sampai ujung kukunya istri, ujung jempol kakinya istri, semua itu tanggung jawabnya suami. Mulai dari samponya, mulai dari apa rek sing ngene iku
maskara. Yo, mulai dari maskara, mulai dari bagus sih. Mulai dari bedak, mulai dari lipstick, mulai dari Rexona, bahkan sampai pembalutnya, softteknya, tanggung jawabnya suami. Iku secara syariat. Cekel sih. Di Al-Baqarah 233 nih aku nggak salah itu ya. Pokoknya secara syariat itu yang mencari nafkah adalah suami, dan istri nggak punya kewajiban mencari nafkah. Catat. Berarti saudaraku, berarti dalam tanda petik ya, dalam beberapa kan ulama beda pendapat ya. Dalam tanda petik berarti kalau ada seorang istri mencari nafkah itu berarti melanggar syariat. Aku nggak ngomong haram loh ya. Walaupun ada ulama, ada ustadz yang mengatakan wanita yang bekerja mencari uang hukumnya haram. Ulama yang ngomong begitu nggak salah. Dia juga punya rujukan, dia juga punya hujah, dia juga punya dalil. Nggak salah itu. Ya, cuman aku nggak wani mengharamkan, hanya melanggar syariat. Seorang wanita kalau bekerja, apalagi sampai ke luar negeri, ya Allah, itu melanggar syariat. Dan kalau wanita mencari nafkah sampai jauh, sampai bertahun-tahun gak ketemu suami, wong namanya melanggar syariat, maka pasti jangan salahkan siapa-siapa. Kalau akhirnya di dalam rumah tangga itu muncul konflik, muncul konfusi jiwa, muncul kegalauan, muncul kegelisahan, muncul pertengkaran, muncul kecemburuan, akhirnya muncul perceraian. Karena melanggar syariat. Kalau sudah istri bekerja jauh, bertahun-tahun gak ketemu suami, maka hilang keharmonisan, hilang ketulusan, hilang kehangatan, hilang kesetiaan. Jangan ditelan mentah-mentah ya, jangan di loading ya. Yang mengalami ya, pokoknya ada nilai fitrah yang hilang di dalam rumah tangga. Rumah tangga kehilangan keharmonisannya, kehilangan kekaromahannya, kehilangan kehangatannya, kehilangan keharumannya, kehilangan ketulusannya, kehilangan kasih sayangnya, kehilangan kemesraannya, kehilangan fadilahnya, kehilangan sakinah mawaddah warahmahnya. Akeh sing ilang rek. Makanya banyak konflik akhirnya. Wes ya, sampai di sini cetok ya. Suami yang mencari nafkah, bukan istri. Walaupun dalam Islam tidak dilarang, ada yang melarang, ada yang tidak. Oke, sampai di sini saya stop. Dek. Ya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan. Terus apakah hasil kerjaan istri itu kalau mau ngasih orang tua, kalau mau ngasih saudara, apa harus izin dulu sama suami? Jawabannya ini saudaraku, jawabannya. Tidak izin pun nggak dosa. Catat ini. Karena seorang istri berhak sepenuhnya atas hartanya. Catat, ini syariat. Ini hadis. Ini hujah. Seorang istri berhak 100% atas hartanya. Baik itu dari warisan orang tuanya, baik dari pemberian orang tuanya, pemberian orang lain, atau mungkin dari pemberian mantan suaminya yang dulu, atau mungkin dari hartawan atau mungkin dari mas kawinnya, apalagi mas kawin. Pokoknya istri berhak sepenuhnya 100% atas harta yang dimilikinya. Mau dibelanjakan, mau dikasihkan orang tuanya, mau dipakai umroh, mau diapa-apakan, selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar syariat, tidak masalah, walaupun tidak izin suami. Cetok sampai di sini. Tidak izin suami nggak masalah. Tapi seyogianya, idealnya nggak begitu. Idealnya itu seorang istri yang bekerja mati-matian mencari uang, seyogianya izin suami, Mas, ini uang Mas, ini untukmu sama anak-anak, ini untuk orang tuaku ya Mas. Aku membantu dirimu dan anak-anak untuk bayar cicilan sepeda motor, untuk bayar rumah, untuk bayar ini, untuk ini. Nah, yang ini untuk emak ya Mas, ini untuk emakku, bapakku, ini untuk orang tuaku. Seyogyanya begitu, idealnya begitu. Bahkan kalau Anda suami yang baik, nggak usah ngomong begitu. Bahkan Anda yang ngomong, Dek,
Uangmu yang kamu transfer kemarin yang 1 juta itu tak kasihkan wong tua, tak kayak wong tuamu 500. Terus tak nggo kebutuhan keluarga 500. Atau anu ya Dek ya, tak kayak wong tuamu 800. Aku juga 200 saya ya Dek ya. Suami yang memanage itu idealnya. Masalahnya 90% yang kejadiannya nggak seperti itu. Malah suami yang merongrong harta istrinya. Suami mentang-mentang istrinya bekerja, terus suami sudah mulai merasakan enaknya ongkang-ongkang kaki di rumah, akhirnya arogan, otoriter. Ya kan? Mas, aku mau ngasih orang tuaku, nggak boleh. Kebutuhanku masih banyak. Bayar sepeda motor, bayar rumah, bayar kulkas, handphoneku rusak, mau ganti pulsa habis, SPP anak kecil, gak usah. Awas kau nek bantu wong tuamu, haram hukumnya, gak ridho aku. Masalahnya seperti itu suaminya, suami koclok. Mas, aku kate umroh yo Mas, aku kate ngumrohno wong tuaku yo, gak oleh. Awas kau nek ngumrohno wong tuamu, tak laknat kon. Gak ridho aku, neraka, awas. Iku suami mbokne dobol yang ngono iku. Ojo tersinggung wong lanang yo. Ojo tersinggung. Sakjane enggak usah ngono rek. Jadi idealnya seorang suami aduh kok enak ya dadi wong lanang yo. Aku gak ngerokok dadi wong lanang kok enak ya. Semulan karo wong. Kemana kita pergi, kemana mencari hiburan di malam minggu ini. Asik ser rokokan. Terus bojone ngosek WC di luar negeri ya. Bojone keronto-ronto di luar negeri. Kok begitu? Dek, pulsane entek. Waduh Dek, handphoneku rusak. Waduh Dek, sepeda motornya ganti Dek. Dek taek. Mas, aku sedekah karo wong tuaku yo. Ojo, gak oleh. Ngono kedadiane. Dengan istrimu kerja aja sudah batal syariatmu menjadi laki-laki kok. Dengan istrimu kerja itu lo batal. Harusnya kamu tuh bersyukur, ikut memanage hasilnya istrimu. Gak kamu rongrong seperti itu, akhirnya istrimu menjadi sapi perah, istrimu menjadi ATM. Ya, gak boleh seperti itu. Istrimu mau mengumrohkan orang tuanya, harusnya kamu dukung. Ya Allah Dek, ya Allah Dek, ya Allah Dek, sepurane Dek ya. Aku merasa bersalah menjadi suamimu Dek, ya Allah. Harusnya aku yang memberangkatkan umroh wong tuamu Dek. Harusnya aku yang mengumrohkan mertuaku. Harusnya aku yang memuliakan dirimu, derajatmu dan orang tuamu Dek. Tapi apa daya Dek, aku laki-laki lemah, aku laki-laki goblok Dek. Ternyata kamu lebih pandai mencari uang daripada aku Dek. Wes Dek, iku duitmu, iku penghasilanmu. Yo Dek, aku njaluk sepuro Dek ya. Aku nggak bisa bantu apa-apa. Aku hanya bantu doa restu Dek. Umrohno wong tuamu Dek, iku penghasilanmu Dek. Mana-mana bila perlu aku yang ngurus segala sesuatunya. Kene transfer duitmu Dek. Aku sing ngurus paspore, aku sing nganter suntiknya, aku yang ngurus semua peralatannya, bahkan aku yang akan mengantar mertuaku sampai naik ke pesawat Dek. Wong tuamu ya wong tuaku Dek. Sepurane Dek yo. Aku gak sok bantu awakmu. Aku hanya bisa bantu doa. Ngono kudune. Ono istri 14 menit subhanallah, cek cepete waktu iki. Ono istri kate bantu wong tuane gak oleh. Ono istri kate sedekah gak oleh. Wong iku lho duwe dhewe penghasilannya sendiri. Secara syariat itu hak sepenuhnya istrinya. Sing penting gak digawe traktir brondong. Sing penting gak digawe karaokean karo brondong. Sing penting gak transfer nang gendaan. Ngono lho saudaraku wong lanang.
Wis ya, jawabanku muga-muga jelas. Dikembangno ya, dikembangno. Secara syariat bekerja mencari uang adalah tanggung jawab suami dan istri, nggak punya kewajiban. Kalau toh sampai memang itu terjadi, ya sudahlah, melanggar syariat tapi masih bisa dimaklum. Muga-muga bisa bahagia semuanya, bisa saling menimbulkan simpati dan empati antara suami istri. Ya, berarti suaminya harus mulai legowo bahwa ada nilai fitrah dalam diri laki-lakimu yang hilang, maka kamu harus legowo. Kalau ada perubahan sikap istrimu, kamu harus mulai legowo, sadar diri, introspeksi. Kalau ada mulai istrimu membantu orang tuanya, istri bantu anakmu, kamu harus introspeksi rek, wong lanang. Wis jelas ya, wis 14 menit. Kuat enggak memori niki ya Allah. Wis tak lanjut. Yang kedua apa tadi? Perbedaan umroh dan haji. Kalau haji berapa, kalau umroh berapa? Oke, selanjutnya perbedaan haji. Perbedaan haji sama umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah. Gini saudaraku, perbedaan haji ku secara umum ya. Pertama, beda waktu. Kalau umroh itu engkau boleh kapanpun semau-maunya, mau berangkat kapanpun boleh kalau umroh. Tapi kalau haji waktunya sudah ditentukan, nggak boleh sembarangan. Antara tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan haji sama umroh itu di rukunnya saudaraku ya. Kalau umroh itu nggak pakai bermalam di Mina, nggak pakai mabit di Musdalifah, nggak usah wukuf di Arafah. Hanya itu bedanya. Yang lain-lain sama. Tawaf mengelilingi Ka'bah, terus kemudian sa'i, tahallul, potong rambut, sama. Hanya mabit di Musdalifah, bermalam di Mina, mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, jumroh, hanya itu yang tidak ada di dalam umroh. Soal ongkos itu relatif dulur, lain travel lain, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi saranku jangan pernah cari travel yang murah. Demi Allah, kecewa kau nanti ya. Karena umroh ini bukan murah, bukan mahal. Umroh ini logika. Ada hotel, ada tiket pesawat, ada catering. Nggak boleh cari murah, itu nggak boleh. Dan banyak sudah kasus di atas di bawah 10 juta. 10 juta aja saya jamin kasus. Ya, nanti gagal berangkat, di sana keleleran, di sana kelaparan, hotelnya jauh. Mau ibadah aja jalannya udah nggak cukup. Setengah jam jalannya aja habis di jalan waktunya. Cari yang di atas 20 juta, aman, damai, tentram. Ya, kalau mau bareng saya nanti 24 juta. Itu kemarin brosurnya sudah saya posting. Ada yang 24 juta, ada yang 29, ada yang 31. Satu pesawat sama saya, satu pesawat. Pakai pesawat Qatar kalau nggak salah itu. Terus beda hotel. Yang 24 juta hotel bintang 3, yang 29 hotel bintang 4, yang 31 hotel bintang 5 gitu ya. Nabung dari sekarang saudaraku, insya Allah. Sekarang yang ketiga, plan. Oke ya, masalah kemarin rame-rame itu video masalah pendukung Ahok hilang ingatan. Akeh wong ngamuk, ya gak akeh sih. Gini saudaraku, nek aku salah aku njaluk sepuro ya. Videoku itu kan gak mungkin 100% salah toh. Tapi kalau engkau tersinggung ya gak apa-apa, aku minta maaf. Dan videoku itu bukan berdasarkan informasi loh ya, bukan hanya berdasarkan informasi yang aku lihat di dunia maya, bukan berdasarkan informasi yang aku dengar telinga, bukan. Tapi berdasarkan observasi. Tapi aku kan nggak pernah, kalau kamu sudah lama kenal aku ya, aku kan nggak mungkin lah ada sesuatu yang harus aku rahasiakan.
Nggak mungkin dikit-dikit aku unggah, dikit-dikit aku live, dikit-dikit aku posting, nggak mungkin. Waktu sidang Ahok berlangsung aku di mana, kamu kan nggak tahu. Waktu pendukung Ahok demo di lapas sampai malam, aku di mana, kamu kan nggak tahu. Oke, next masalah itu intinya gini. Gus Nur belum pantas disebut ulama. Loh, aku setuju aku. Siapa yang ulama? Mana aku pernah nyebut diriku ulama? Aku bukan ulama. Aku gelandangan hampa. Aku bajingan. Kate lapo kon? Aku playboy. Kate lapo kon? Mana ada ulama? Kalau aku niat jadi ulama sudah dulu rek jadi ulama. Belum ada Arifin Ilham, belum ada Hakim, sudah duluan aku jadi ulama. Wallahi aku niat jadi ulama. Ulama infotainment apalagi. Gus Nur Gus Nur omongannya nggak bisa dipegang. Lu ngapain kamu pegang omonganku? Salahmu sendiri dulur. Jangan pernah berpegang kepada omongan manusia, berpegang kepada sabda Nabi, berpegang kepada firman Allah. Jangan berpegang kepada mulut manusia, apalagi mulutnya Gus Nur. Ya rusak dewe awakmu. Ngapain kamu berpegang kepada mulutku? Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Kan gak mungkin aku bisa ngomong plek 100% yang sesuai dirimu, sesuai hatimu, kan gak mungkin. Ada pro, ada kontra, itu hukum alam. Kamu gak suka, ada yang suka. Kamu benci, ada yang sayang. Kan ngono rek, cerdas bohong. Apa mana? Pendukung Ahok hilang ingatan. Kalau Anda merasa nggak hilang ingatan, nggak usah tersinggung. Yang hilang ingatan banyak. Hilang ingatan kembang no, bukan berarti gila. Sampai lupa sholat, ada yang jawab, emang sholat harus pamit sama kamu Gus? Bahasa gitu tuh sudah bahasa dalih. Bahasa menutupi kelemahan, pembenaran. Aku ada di mana ya? Hari itu aku ada di mana? Kamu nggak tahu, dan aku nggak perlu tahu, dan aku nggak perlu ngomong. Gus Nur pelin-pelan. Demi Allah, demi Rasulullah, saudaraku. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau kamu bilang aku pelin-pelan, demi Allah, demi Rasulullah, Ahok itu jagonya pelin-pelan. Kalau kamu mau buka kacamata kudamu, Pak Ahok, Pak Jokowi, penguasa sekarang itu jagonya pelin-pelan, saudaraku. Bukan aku yang ngomong, masa sih budek kupingmu ta? Bukan hanya pelin-pelan tapi bohong, dusta, munafik. Aku lah salah sepuron, yo. Hanya kepada Allah aku mohon ampun. Kalau kamu membuka kacamata, saudaraku, Ahok itu Masya Allah. Aku akan tetap maju lewat jalur independen. Aku nggak akan lewat partai sarangnya maling. Itu baru satu, golekno dhewe, ada ribuan pelin-pelan yang keluar dari mulutnya Ahok, baik itu menyangkut pemerintahan, menyangkut agama, menyangkut budaya, menyangkut tata krama, menyangkut adat istiadat, golek ono. Apa maneh? Gus Nur memperkeruh suasana. Ya wallah alam. Kalau aku pelin-pelan dulur, semua manusia tuh pelin-pelan dulur. Kamu juga pelin-pelan. Cobalah kalau malam ya, nanti malam ya, kamu coba, kamu ambil pulpen sama kertas, terus kamu review kembali hidupmu dari subuh tadi sampai malam ini. Ada berapa episode kehidupan, ada berapa segmen kehidupan yang kamu lakukan dengan pelin-pelan. Semua manusia punya kecenderungan pelin-pelan. Di dalam rahim kamu dibaiat sama Allah, kalau kamu tahu, di dalam rahim. Ketika ruh kamu ditiupkan, kamu dibaiat sama Allah.
Klek tak ringkes bahasanya begini. Allah ngobrol sama kamu, Allah bayat kamu. Hei fulan, ketahuilah bahwa agamamu Islam dan Tuhanmu adalah aku, Allah. Bagaimana? Terus kamu jawab, iya, agamaku Islam. Aku terima agama Islam sebagai agamaku dan aku terima engkau sebagai Allahku. Di dalam rahim kamu sudah DPS seperti itu. Nah, ternyata apa? Sholat keteteran, sholawat keteteran. Sibuk mencari uang banting tulang sampai lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa dzikir, jauh Al-Quran, jauh masjid. Itu pun kamu pelin-pelan. Cariin dulur pelin-pelanmu itu, ada ribuan pelin-pelan dalam hidupmu itu. Matamu pelin-pelan, lisanmu pelin-pelan, tanganmu pelin-pelan, hatimu pelin-pelan. Ojo ngurusi pelin-pelan kutok. Berarti Allah itu pelin-pelan. Kalau otakmu otak sebatas itu, wah error kamu. Allah pelin-pelan itu. Di dalam Al-Quran ayat yang ini Allah berfirman, aku jadikan manusia dari setetes air mani. Falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sulbi apa sulbi itu? Sin apa sa itu? Ya intinya aku jadikan manusia dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Di ayat 1 Allah berfirman begitu. Di ayat yang lain Allah berfirman, aku jadikan manusia dari tanah. Di ayat lain Allah berfirman, aku jadikan manusia dari lempung. Dek ini ngomong air mani, sperma. Dek ini ngomong air, dek ini ngomong lempung, dek ini ngomong tanah. Sing bener. Kapan-kapan kita jelaskan masalah ini saudaraku ya. Masalah tubuh manusia itu terbuat dari apa saja, unsurnya apa saja, sehingga kenapa watak manusia, dominasi manusia itu begitu-begitu, nanti kita jelasin insya Allah. Bukan pelin-pelan saudaraku, berubah. Hidup ini nggak boleh berpegang kepada satu. Ini benar ini. Oh dicokol mati, ini benar ini. Mati ore pokoknya ini benar gitu. Nggak boleh gitu teman. Kalau kamu menemukan kebenaran yang lain, lepas kebenaran yang ini. Ada triliun kebenaran Allah, bukan hanya satu kebenaran itu. Sebagai manusia, sebagai orang yang beragama sampai detik ini, aku nggak benci sama Pak Ahok itu. Sebagai umat Nasrani, aku nggak benci, nggak ada hubungannya, ini nggak ada hubungannya sama Nasrani, nggak ada. Bukan pelin-pelan dulur, berubah. Dulu di mataku Ahok orang yang didolimi. Dan aku sudah respect lewat video-video yang dulu. Ahok bukan kafir, tapi Ahok adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, orang yang beragama Nasrani. Ahok bukan kafir, sudah. Aku dicap menjadi orang yang Islam abangan, liberal, tak terima konsekuensinya. Ya kan? Ulama-ulama marah, Gus Nur hati-hati, dicap Syiah, tak terima. Membela Ahok diterima, aku dicap Syiah liberal, tak terima. Sudah, tak terima konsekuensinya. Dan itu bukan dibayar Ahok aku. Nah lambat laun berubah suhu, berubah macam-macam sampai terjadi kasus Al-Maidah 51. Kenapa sikapku berubah? Karena di mataku Ahok memang menistakan Al-Quran. Kalau engkau menganggap Ahok tidak menistakan Al-Quran, itu hakmu, tak hargai. Hargai pendapatku. Al-Quran itu suci, Al-Quran itu bukan alat untuk membohongi orang. Wes iku lek dibahas kok lagu lama itu. Nanti ada yang protes. Kalau gitu itu yang korupsi Al-Qur'an itu kenapa enggak dihukum? Itu anu. Nang dindi melakrak nang dindi ya. Wes. Jadi aku berubah. Bukan pelin-pelan, berubah. Loh kamu aja pelin-pelan kok. Pamit sama suaminya baik-baik kerja, ternyata di sana ngledek gendaan karo Bangladesh. Pamit sama suami baik-baik di sana. Lah kalau ngomongin aja tersinggung dulur. Sing gak nglakoni aja tersinggung. Ngono lho.
Iki untuk sing nglakoni dan banyak sing nglakoni ngono iku. Iki dudu ngomong saru. Ya wis ngene aku wis bloko sutha ngene. Bahkan seneng gak seneng ya ngene iki. Aku dudu ulama. Pendukung Ahoker hilang ingatan. Nek awakmu rumangsa gak hilang ingatan yo menengo damai saja lah. Lah cuman gini aja kok. Yang hilang ingatan banyak itu. Lah aku ngomong ono gendaan karo Bangladesh, ya sing gak gendaan yo gak usah tersinggung. Urip kok ngamukan sih. Nyantai lah. Buka kacamata kuda itu. Biar kamu selamat. Semua manusia punya potensi pelin-pelan. Tapi nggak harus diartikan pelin-pelan. Orang yang berubah, perubahan itu wajib. Dalam momentum tertentu, perubahan itu wajib diambil. Aku berjanji hidup dan mati kerja di sini, bos. Engkau adalah bosku yang terbaik, perusahaanmu terbaik, hidup dan mati. Aku akan bekerja di sini sampai tetes darah penghabisan. Ternyata dijalani setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kok nggak ada peningkatan. Ya, hidup tambah susah, gaji nggak cukup, ternyata bosnya kok nggak baik. Loh, boleh kamu langgar komitmenmu itu. Hijrah, cari pekerjaan yang baru, cari perusahaan yang baru. Itu bukan pelin-pelan, itu berubah, itu hijrah. Aku ini bukan pelin-pelan, aku ini hijrah. Kalau pelin-pelan itu Ruhut Sitompul itu pelin-pelan itu. Itu pelin-pelan. Pak Ahok itu pelin-pelan. Golek ono, Pak Jokowi ku pelin-pelan. Wis yo, bukan memperkeruh suasana dulur. Beropini kok. Masih banyak itu yang lebih sadis dari saya itu. John Ru, sapa maneh iku. Aku nggak ikut, aku gelem melok yo. Aduh, subhanallah, la wala quwata illa billahil. Oh ya, tak tutup ya, tak garis bawahi. Ya terserah, aku bukan ulama. Gus Nur bisa ngisi khotib Jumat di masjid saya hari ini Jumat minggu depan bla bla, tak delok tanggalane. Oh ya, saya kosong insyaallah bisa. Bukan berarti aku ingin disebut jadi khotib Jumat. Itu siapa diundang? Oh, berarti Allah mentakdirkan diriku, mengizinkan diriku untuk menjadi khotib Jumat. Gus Nur bisa ngisi di Korea tanggal 29 Juli. Oh, tak delok tanggalane. Oh nggih saged Mas. Alhamdulillah. Berarti Allah mentakdirkan diriku, menginginkan diriku, men-setting diriku untuk jadi penceramah di Korea tanggal 29 Juli, 30 Juli. Bukan mau-mauku, ini mau-maunya Allah. Kalau kamu nggak suka, protes sama Allah sana. Kalau aku nyanyi bukan berarti aku mau disebut penyanyi. Baca buku tentang ideologi, tentang itu, tentang standar idealisme manusia itu. Gus Nur sakit ngisi tentang Taiwan boten tanggal sekian tak delok tanggalane oh kosong nggih kula saged. Berarti Allah mentakdirkan aku jadi penceramah di Taiwan. TV telepon, Gus Nur bisa nggak ngisi program di acaraku? Demi Allah, demi Rasulullah. Oh ya insya Allah, ayo kalau dakwah insya Allah. Tapi aku punya TV punya standar, saya punya standar, ya begini-begini. Boleh nggak sinkron nggak nih kira-kira? Mauku begini, sinkron nggak? Ternyata nggak sinkron. Oh berarti Allah nggak mengizinkan aku tampil di TV. Wis dulur ya, wis ketahuan wis. Ya wis aku nyolong sepuro lah, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Like agelem ngaji dek ini monggo pintunya terbuka lebar-lebar, monggo cari ustadz yang lain, cari kiai yang lain, cari ulama yang lain, monggo nggih. Jangan di sini nanti ngotor-ngotori di sini, ngotori matamu, ngotori hatimu, ngotori lisanmu. Iya, monggo. Bismillah. Muga-muga manfaat. Baca Al-Fatihah 1 kali untuk bangsa Indonesia. Ya. Untuk siapa saja lah, untuk Pak Ahok juga semuanya tanpa terkecuali. Oh diketok Palu tok dek lapas Cipinang kok iso pindah nang Brimob iku yo apa ceritane Barakallahu islah ya.
ila hadinnya bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.